Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Silakan. Oh, begini jangan di tangan tapi pergi begini. Iya, jawabannya minta gini. Kalau di sini aku lihat sosok nenek-nenek, tapi udah tua banget pakai kebaya, dia pakai tekan, Tongkat. udah Tekan. Tongkat udah bungkuk. udah bungkuk begini. Dan dia duduk di sini. Di sini. Mungkin kalau Mas Arto mau menggambar sosoknya atau mungkin gimana? Langsung aja Dan di dia sering banget sama anak kecil, anak kedua, nggak tahu cucunya apa-apanya ya. Dan kadang dia dari situ ketemu cucunya gitu. Jadi nenek itu biasanya itu sama anak kecil. Dan juga aku lihat di sini sampai sana ada perbatasan gitu loh. Oh, yang Tempat mungkin sana. tadi yang dimaksud kali ya. Mungkin. Dan perbatasannya ini kayak apa? Kayak air ke atas gitu. Tapi apa sih guys? Kayak apa ya? Tembok air Iya, tembok lapis tapi ke atas, sampai atas. sampai atas. Iya. Ada bangsa ini beda-beda. Jadi di RSUD Wilayah ini itu. banyak-banyak bangsanya mungkin ya. Iya. Jenisnya juga Jadi banyak. dipetak-petak ini Wilayah ini ini. siapa, ini siapa gitu. Mungkin Sama seperti kayak ini. iya kayak mungkin kayak daerah suatu daerah juga seperti itu ya. Iya seperti itu. RT RT gitu ya. Mas Arto, kita langsung berkomunikasi dengan mbah-mbah ini. Mungkin kalau dilihat dari segi yang diceritakan oleh Mas Arto tadi, bentuknya sudah tua, mungkin kita bisa gali informasi lebih banyak di sini. Kameramen coba dekat sini. Ini sumur ini. Ini sumur. Betul. Udah lama nggak dipakai. Itu. Dan di sini. Pakai tongkat. Nggak mau. Berat. Assalamualaikum Mbah. Masuk. Assalamualaikum Mbah. Nah, Mbah. Assalamualaikum. 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 Mbah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa, Nak? Kepengen silaturahim oleh orang Mbah. Enggak. Monggo. Oh, Eh, namanya sinten, Mbak? boleh katanya boleh. namanya sinten Mbah? Mbak Indun. Mbah Indun. Mbah Indun isuwe nang kene Mbah. Wis. Lama. Udah lama. Mbah ceplak bae nginang apa Mbah? Nggih. Oh, lagi. nah. Nggih. Jarene nang kene ning bocah cilik ya Mbah. Cecep kok kowe. Oh, putune Oh, Mbah. cucunya. Oh, Pinten. jadinya Pinten Mbah putune Mbah? Kali. dua. Oh, iya. Kali Mbah. Pengen ngerti sejarah nang kene oleh orang Mbah? Nenek larang ngendeleng. Oh, mripate sakit. Silo. Silo. Kurangi ya. Kurang. Dari Silor Mbah. Wis. Ya. Ada anak nenek. Kepengen takon sejarah nang kene Mbah oleh orang Mbah? Hmm. Biyen sejarah nang kene kepriwe Mbah? Kayak ladang sawah ya. Biyene sawah. Ladang sawah. Dan semenjak kosong. Pasti gawe pian, Pak. Hmm. Anak pihak kene, pihak anak orang dukung. Oh. Jadi gawe, tadinya ya dukung. Oh. Jadi biyene kowe Pihaknya yang nggak ingin dukung. pihak endi kowe Mbah?
Alame Mbah napa Mbah? Oh, malam bae. Ya terus Mbah, mangkene Mbah. Ana pirang golongan Mbah? Oke. Biasane Mbah anu ayo kuwi ganggu ora Mbah? Oh, di situ ya ora. Nek ora Oh, nggak dicicit ora. diduluin. Tapi saya ngerti kok anggur ngomong ngene. Pada gembelengan, Oh, banyak kan orang yang kesini gembelengan. pada apa dewek. Mungkin itu bisa jadi pesan ya buat pengunjung ke sini ya. Mungkin buat yang nonton video ini, jadi mbahnya itu berkata, katanya yang datang ke sini lebih cenderung mengasihkan dunianya sendiri, Ora sopan ya kemaunya Mbah. sendiri. Wong dewek pada urip. Iya Iya. benar Mbah. Mati Gusti Allah. Iya. Ya pada ngerteni. Iya. Ya wis ya Mbah, kesuwunnya Mbah informasinya Mbah. Ngapuran nih, Mbah. Ganggu. Iya. Matur nuwun nggih, Mbah. Mungkin kita sudah berkomunikasi sama Mbah Indun. Nah, Indun. Ya, namanya Mbah Indun. Mungkin kita tahu banyak atau kita banyak dapat pelajaran dari Mbah Indun ini. Tempat ini dulunya adalah tempat yang tidak disetujui oleh Pihak sana sini. pihak sana sini. Seperti itu jadinya diganggu. Iya. Perbatasannya. Dan kata Mbah Indun sendiri, orang yang datang ke sini itu lebih cenderung ke apa ya, kayak ngesok Semaunya gitu, sendiri. semaunya sendiri, Iya, betul. nggak Semaunya sopan. sendiri nggak sopan, terus mungkin nggak permisi dulu ya. Seperti itu. Dan mungkin pesan buat Kalau dulunya kalau Mbak Indun di sini kan udah tua. Iya. Dia bukan pemimpin gitu. Jadi kayak dia nganterin makanan gitu. Oh. Dulunya. Ya enggak dulunya sampai sekarang gitu. sampai sekarang. Iya. Karena ada tingkat-tingkatnya. Jalan gaib. Dalam beda gitu. Banyak sebenarnya ya dari Mbah Indun tadi katanya golongan jin di sini banyak. Terus saya tanya ganggu atau tidak tergantung kita. Iya, Tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Kalau nggak didulungin dia nggak bakal Nggak bakal ganggu. Mungkin pesan buat teman-teman juga ketika kita berkunjung ke suatu tempat kita juga harus tetap sopan santun ya. Yang tadi dikatakan Mbak Indun, kita gaya nurip. Sesama makhluk hidup pencipta Allah. Kan, oh iya juga. Nggak tahu ya. Bajunya merah gitu cuma lewat doang. Terbang, Seperti terbang. perempuan kan, Iya, tapi cuma terbang doang. Nggak mau berhenti gitu jadi kuntilanak susah. merah kayaknya itu. Mungkin seperti itu ya. Nggak tahu juga. Kita juga ya. Cuma bajunya merah. Mungkin ya dua mbah tadi memberikan kita pelajaran banyak sekali ya. Dan kita juga banyak tahu tentang sejarah RSUD Kebumen ini ya. Yang tadi gimana pembuatan rumah sakit ini tidak disetujui oleh pihak sana dan sini Iya, sehingga tempat mungkin- ini banyak diganggu. Betul. Jadi dirusuhin, Iya. bahasanya rusuhin. Mungkin gimana Mas untuk Ganggu terus. Lanjut lagi. sebentar ya mungkin Dikasih uang. dekat. Oke mungkin sekian saja penelusuran kita ya. Nanti kita bakal lanjut lagi Lagi ya. ke tempat sebelah atau mungkin sisi yang lain. Oke, terus pantengin terus. Ya kembali lagi kita setelah istirahat tadi ya, minum dan sebagainya. Di sini kita bakal mencoba menelusuri sisi yang lain dari RSUD Kebumen. Dan di sini kita mencoba ke sebelah mana Mas Restu, Mas Wira? Ke sana yang belum. Ke sebelah sana. Iya. Mungkin langsung saja kita menuju ke tempat itu ya. Oke. Lewat jalan yang benar lah. Dan di sini kita sudah dari sumur tua ya. Dan kita boleh coba menelusuri atau lebih
mengeksplor RSUD ini karena tempatnya sangat luas. Dari sini Mbak bilang nggak bisa ikut juga karena Salah mas. mungkin kurang Karena ya udah nggak kuat, merasa lemes, jadi kita tidak memaksakan Mbak Bila ya. Di sini Mas Diki bakal menuju ke lokasi pojok ini ya. Bukan pojok ini, tengah ini. Kita ke tengah aja ini. Kopi ini tengah, ya tengah. Gimana Mas? Di sini mas. melihat kayak kepala doang Di sebelah mana? di situ. Di sini. Sini ya. Enggak atas. Atas. Iya situ. Ada kepala, cuma kepala. Sama jenggot. Kepala sama jenggot. Nanti mas. Ini sumur. Ini mana ini Mas? Ini banyak banget ini Mas. Ini warna ini cuci. Ganti mana Mas? Gimana? Cuci lagi. Gimana apa ganti lagi? Pakai kan ya? Cuci dini. Aja lewat kene mau. Belum Mas. Oh sini. Langsung aja. Sini kita menemukan sumur lagi. Sumur tua juga. Nggak ada jalan. Atau mungkin di sebelah sini. Coba ayo lewat sana. Kita coba lewat sana ya. Oke, ini kena pohon. Ini bakal belusukan lagi di sini. Belum bisa masuk kayaknya. Ih, bisa. Susah mas. Susah. Bisa. Ini kita menemukan sumur lagi ya. Ini juga ada tempat apa ini? Mungkin tempat toren atau Coba lihat ke dalamnya ini, coba lihat. bisa Nggak bisa. nggak bisa. Susah ya. Bisa ini 50 kali. Di sini Mas Restu bakal mencoba menggambar. Ini saya jangan dekat-dekat sumur ya. Takut ini coy. Jangan. Ini tempat apa ya? Mungkin toren apa ya? Nggak tahu ini teman. Oh mesin kali. Mesin pompa air. Pompa air ya. Mungkin saya takut juga di Nah, sebelah sini aja mas. Iya, di Ini lokasinya mungkin susah. Ya susah loh kan. Mas Restu sudah menggambar. Oh. Kita melihat ada 3 sosok di sini. Mungkin sosok anak kecil atau ya sepertinya anak kecil ya. Ada airnya nggak Mas? Tidak. Jangan di sebelah situ lah. Tuh, ini. Nah, di sini kita berada di tengah ya. Di tengah-tengah. Berada di tengah di RSUD Kebumen. Sini tempat sudah udah Jadi hutan. jadi ladang kayaknya ini. Jadi tempatnya udah kacau ya, udah rusak dan benar-benar udah kayak apa ya, udah dibiarkan saja. Mungkin dibiarkan sampai suatu saat bakal dibangun apa gitu. Dan di sini Mas Retus akan menggambar 3 sosok di sini. Sosok kayak anak kecil bertanduk atau mungkin telinganya juga panjang. Bisa agak ke sini mas. Gimana? Agak ke sini. Agak ke sini. Ini kemarin. Mas Retus sudah menggambar ya di sini. Jadi sini. ya ini berarti kali pertama kita ke RSUD Kebumen Iya, ya. Dan di pertama sini kali. kita sudah disambut oleh 2 sosok yang benar-benar kayak apa ya, mengekang gitu. Iya. Nggak pengen seseorang atau orang luar tahu apa yang ada di sini seperti itu. Jadi kita sudah mengeksplor kamar mayat, kamar jenazah yang kebanyakan orang pemikiran mesti horor. Horor ya. Dan ternyata kita temukan sosok yang mungkin lebih ramah dari sosok yang pertama. Iya. Ya, Lebih ramah. dan kita juga banyak menggali informasi dari
sosok yang di kamar mayat. Dan di sini Mas Restu sudah selesai menggambar 4 sosok anak kecil ya Mas Restu. Ini anak kecil semua. Anak kecil semua di sini. Enggak kecil sih, jadi Ayat. Kerdil. Ini cebol. bukan. Kerdil bukan? Iya, tapi kayak siluman gitu loh. Oh, Ada Jadi taring, telinganya ada panjang. itunya, ada Telinga. telinganya itu panjang-panjang kayak siluman itu. Juga meripatnya ini Matanya putih. matanya putih. Enggak ada hitamnya gitu. Putih semua. Putih, Oh, kayak, semua. kayak falak gitu ya. Ya, Hampir kayak falak. Dan di sini 1 2 3 di sini ada sosok kecil satu berbeda, ini masuk dalam golongan ini atau ini beda sendiri Mas Restu? kalau ini yang di sini, Yang di Yang di dalam. tempat mesin ini ya. iya duduk dia. Kalau ini duduk di sumur. Sering main-main di sini. Kalau misalnya diajak komunikasi kira-kira bisa nggak Mas Restu? Mungkin terlalu banyak ya. Terlalu banyak mungkin ya. Cari aja tempat lain. Oke. Mungkin kalau di Takutnya masuk sana semua, sini iya. kan malah kacau. rebutan apa? Lagi gambarnya. Hah? Udah. Mas. Jadi di sini di sumur ada 3 sosok, apa kayak siluman gitu 3. Terus yang satu lagi itu ada berada di bangunan ini. Ya, di dalam. Ya dan sebenarnya bisa diajak komunikasi tapi karena terlalu banyak, ya jadi takutnya Saya bentrok. satu keluar satu masuk lagi, rebutan. Rebutan. Seperti itu. Mungkin kita bakal Mungkin cari tempat lagi. kalau yang sosok-sosok tadi 4 orang ini masih apa? Masih saudara sama yang kepalanya nggak ada itu. Yang tadi ya. mungkin kita yang kesana aja digambar ya. Iya. Oh, yang kepalanya aja itu ya. Iya. Kayaknya lebih menarik itu. Ayo, oke. Oke, kita bakal menuju ke sosok tadi. Untuk ini gue Ya, kita bakal menuju ke sosok yang kepala ya. Yang iya. Kita bakal menuju ke sosok yang kepala. Yang sebelah sini Mas. Sebelah sini. ayo kita masuk. Kayak kamera. Ya, mungkin Oh, semangka sebelum ya. Hati-hati. Untuk lubang. ya, jadi sosok kepala ini masih bisa diperkirakan masih saudara dengan sosok yang di sumur tadi, ya, sosok anak yang kecil itu 4 tadi. Dan mungkin dari awal kita sudah berjalan tadi juga melihat Mas Restu melihat sosok kepala ya. Kalau tadi juga Mas Wira juga melihat apa? Yang katanya apa kayak jalan gitu? Yang merah itu bukannya? Iya. Yang merah ya? Kayak kumba kunti itu lah. Cuma merah dia ya. Cuma dia nggak mau berhenti katanya. Terus kayak pesawat gitu terbang terus. Dan di sini Yang di itu apa? Kamar mayat itu. di kamar mayatnya. Tapi kan beda, bajunya beda. Ya. Di sini cuma Mas Restu bakal menggambar cuma sosok Kepala-kepala aja. Jadi di cuma sebelah sosok situ kepala di bangunan ini ada sosok kepala Ada dan sosok berjenggot ya. Ini lagi digambar terlebih dahulu. digambar dulu. Dan di sini tadi juga Mas Restu bilang ada kayak apa? Jenggot mungkin ya. Juga ada taringnya, Ternyata bukan jenggot, taring lidah. lidah. Oh, lidah. Jadi Iya. melek apa? Ya gini lah apa namanya sih? Istilah. Menjulurkan lidah seperti itu ya. Jadi Diliris toh. dia juga ada taringnya juga, Iya. lidahnya jadi keluar seperti Iya. Melet-melet gitu. melet. Di sini di bangunan ini berarti ya. Dan katanya masih nggak jauh dari sangkut pautnya sama yang di sumur. Iya, benar. Sosok ini. Kalau Mas Wira sendiri gimana? Mas Wira rasakan gimana kalau sosok kepala ini mungkin atau biasa saja atau gimana? Lumayan. Kayak di sini kita rambutnya panjang. Memang kebanyakan sosok makhluk seperti ini memang panjang. Ya. Mungkin ini ciri khas dari sosok ini ya. Cuma kepala. Ya. Lidahnya itu kayak darah gitu. Oke. Merah. Lidah. Oh, ininya juga kayak berdarah gitu ya. itu. Lidahnya berdarah.
sudah jadi Udah gini aja. gambarnya seperti ini, cuma kepala, sosok kepala, lidahnya jadi keluar. Oh, itu ada taringnya ya? Iya, Iya, dua. ada. Tapi sampingnya nggak ada gigi. Oh iya. Jadi ini Lidah. taring ya. Iya. Yang ini dua taring kayak Iya, ini. tapi sampingnya nggak ada gigi. Cuma Sampingnya dua nggak ada doang. gigi dan ini lidah. Ya. Lidah ke Iya. bawah. Ya seperti ini ya. Taring. Iya. Ya sketsanya seperti Iya, inilah ya. seperti ini kira-kira. Ya walaupun gambarannya kurang Kurang Iya, kurang bagus tapi nggak bakat gambar. intinya seperti ini. Dan ini cocok cuman kepala ya. Kepala terbang Oh ya mungkin bisa terbang. bisa di apa mediasi enggak? Coba ya. Buat apa kok lidahnya kok berdarah Iya, atau iya. gimana itu ya. Ini kita coba mengajak komunikasi ya. Dan di sini Ini bekas bangunan apa ya? Sekali besar Mas. kayak mungkin pos mungkin ya. Kalau pos Mungkin terlalu kecil ya. yang kecil. Ini kita bakal mencoba berkomunikasi dengan sosok yang kepala tadi ya. Di sini buat teman-teman kameramen juga jangan kosong pikiran ya. Iya. Bahaya di sini. Bahaya. Langsung masuk aja langsung. Sudah bertengah malam juga di sini. Mungkin kan terlalu bisa sus- masuk. belum bisa ya. Mungkin jika kurang lama lihatnya gambarnya seperti ini ya. Dan di sini lidahnya itu kayak keluar gitu, taringnya ada dua, terus yang lain itu nggak ada gigi. Jadi cuma taring dua aja di sini. Lidahnya berdarah. Dan sosoknya ini seperti itu. Dan di sini kita coba akan berkomunikasi dengan sosok ini ya. Mungkin tadi karena apa ya, susah mungkin ya. Ya, susah juga. Sudah ya. Assalamualaikum. Dan di sini kita sudah bisa berkomunikasi dengan sosok ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini nangkanya baik. Baca lunga-lunga. Bisa bahasa Indonesia enggak? Ini jadi lidahnya kan panjang. Jadi ngomongnya ini susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin susah ya kalau Nggak bisa komunikasi berarti ini. Nggak bisa. lidahnya Nggak bisa komunikasi. mungkin susah ya karena lidahnya juga keluar, mungkin untuk bicara susah ya. Di sini cuma apa ya, jadi kayak mau ngomong cuma Bisa. susah gitu. Lidahnya kan panjang. Gimana tuh? Bisa. Gimana? Nggak bisa. Nggak bisa ngomong dia. Jadi susah ngomongnya. Gagu. Maksudnya Kan karena lidahnya mungkin keluar. panjang. Dia malah bentuk di sini. Ini kalau apa niatnya kita cuma mau nanya tapi Iya. karena memang sosoknya lidahnya keluar jadi kan susah buat bicara ya. Mungkin dari sosok yang ini tadi kan Mas Restu bilangnya ada sangkut pautnya sama yang di sumur. Iya. Nah ini kira-kira ini siapanya yang di sumur? Ini pamannya. Paman. Pamannya anak-anak yang tadi di situ. Dan di sini tadi kan kepala, mungkin ada badannya enggak sih sebenarnya gitu? Apa mungkin cuma hanya kepala doang gitu? Kepala aja. Cuma kepala doang. Kepala jadi rambutnya nutupin ke bawah. Jadi sampai sini. Sampai bawah ini ya. Bawah sini. Mungkin karena susah buat bicara. Giginya panjang kan, cuma sampingnya ini nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin kita cari yang lain atau mungkin Oke. gimana? Kali lagi cari yang Oke, cari lagi ya. Kita cuma ngajak komunikasi tapi malah nggak bisa ngomong gitu. Soalnya Jadi- lidahnya keluar. mau cancannya juga susah, dia kan agak bisu gitu.
Oh gak bisa. Oh, kok bisa. Jadi ngomongnya tuh kayak ditahan di sini. Tahan di sini. Gitu ya. Kaku-kaku ini. Malah daripada memaksakan diri. Kasihan tuh raganya. Berarti kita akan coba cari tempat lagi. Mungkin Kesini. gambar, Bu, gambar. Mana di mana? Sini. Lama. Nah, di mana Mas? Sini. Di sebelah mana lagi? Ini Mas. Oh iya di ruangan yang itu kayaknya. Di mana? Ayo ruangan meja. Yang ini. Coba ke sebelah ruangan sebelah sini. Mungkin ini apa? Ruang petugas berarti ya. Kita coba masuk. Oke, di sini saya merasakan itu kok Besi. dada saya rada sakit gitu. Coba lihat kamar mandi. Di sini Mas Dul mencoba menggambar sosok ya. Di sini mungkin ruangan kayak apa ya? Ya ruangan khusus juga seperti ini bisa dilihat. Kayak apa ya? Ini dulunya kayaknya ruangan petugas ini. Ada di sini kamar dokter. Terus kamar mandi petugas. Jadi mungkin ini kayak tempat istirahat dari karyawan rumah sakit. Di sini. Iya, ini kamar mandi pasien. Karena kan Di sini juga ada tulisan tutup semua pintu selama prasarana. Pastikan semua pintu tidak bertugas malam. Di sini Mungkin apa ya? ruang ICU mungkin. Mungkin seperti itu ya. Jadi apa ya? Ruang petugas apa? Kayak karyawan-karyawan juga di sini sepertinya. Di sini. Iya kan? Coba itu kamera suruh di atas lagi. Iya. Di sini ada ini. Mungkin kawan. Ini juga beda ya. Beda ini udah atapnya udah. Ini kamar dokter. Pas Mas kaca. Atas. Kaca. Oh iya. Coba oke sini. Kamar mandi petugas. Waduh, ada. Ini juga ada bekas. Ini kamar mandi. Bekas ini juga ya. Iya. Galian. Ini juga beda ya. Mungkin ini kan Plafon. kayak ruangan ber-AC mungkin. Iya. Pintu juga harus tertutup tadi kan. Oh, ruang operasi nih. Mungkin ya. Oh iya betul. Ruang operasi. Ya. Coba sini lihat. Oke. Kalau mau yang lebih kamar ruang teratai, ada kamar yang belum buka-buka. Sini Mas. Mungkin bisa kembali lagi ke Mas Restu di sini akan menggambar dua sosok. Dan sosok ini terbilang kayak apa ya? Siluman. Sosoknya seperti ini. Sosoknya seperti itu. Di ruangan sini. Iya. Bisa dijelaskan ini sosoknya kayak apa? Bentuk-bentuknya ini soalnya tangan apa ini? Enggak, jadi kayak lampu gitu. Kain. Kain. Kayak kain. Kain. Itu kainnya kayak kain operasi apa? Kain, bukan kain operasi, kainnya tapi putih. Dan ini kalau ini badan. Jadi badan segini, ini ke sini kain. Ini potongan ya? Badan. Badan ini aslinya ada ya usus gitu, busuk sini lah intinya. Di sini Nggak busuk. detail Mas. Iya. Dan di sini mungkin sosok dua ini di sebelah mana Mas Restu? Dan dia bolak-balik lewat. Cuma Ini tanduk lingkupnya ya? ini. Ini. Tanduk Iya, ya? iya ini tanduk. Kalau ini telinganya. Kalau misal kita mau ngajak komunikasi kira-kira bisa nggak Mas Restu? Soalnya kan sosoknya ini bolak-balik seperti itu mungkin Coba kita deketin aja dulu. kita coba deketin ya. Oke. Di sini dua sosok siluman tadi seperti siluman itu ya. Jadi badannya itu kayak jeroan,
ya busuk itu. Khusus-khususnya itu kan khusus. Hatta Hamada tertawa kembali hadir. Siap. Terima kasih. Sosoknya apa ya, kayak nggak netek. Jadi lari-lari mungkin ya. Gimana Mas Hasto kalau di sini? Kita coba masuk saja sekarang. Tadi udah kesini sih tadi. Rusak Mas, itu ada genteng runtuh. Takutnya Iya. takutnya ambrol. Iya, takutnya Ambruk. di sana aja dijual. Gimana? Cari yang tempat yang lain. Mungkin karena nggak mau ini, nggak mau kan sosoknya nggak netek, Terbang mulu. lari-lari gitu ya. Jadi karena sosoknya itu susah, kita mau memutuskan untuk kita cari tempat yang lain seperti itu. Oke, ayo sebelah mana? Mungkin kita langsung menuju sana atau keluar? Atau mungkin sebelah sini? Kita sebelah sini. Kalau di sini ini kayak kamar mandi, mungkin kamar mandi, kamar operasi. Di sini ada kamar operasi, ya. Kamar operasi seperti kamar operasi. Banyak sih kalau di sini. Kalau di sini banyak. Mungkin kalau kita apa ya, kita mencoba mengambil sampel atau mengambil salah satu dari banyak itu, mungkin bisa nggak masuk? Kita masuk ke dalam. Kita bakal masuk ke kamar operasi ya. Di sini ada kamar operasi. Ini sebenarnya kain ini kain operasi juga, kain yang operasi seperti ini ya, sudah buang ini ya. Mungkin gimana Mas Hasto, sosok dari tempat ini apa menurut penglihatan Mas Hasto? Kayak sebang si rumah kayak tadi yang ada di sini. kebanyakan mbak. Ini di sini sama seperti yang di sana, terbang-terbang, atau mungkin di sini kita apa sosok itu letak Cuma di sini banyak. Gimana? di pojok di sini, di sana di sini. Oh, itu mungkin yang tadi disampaikan sama Mbah Kunti itu ya, Iya. yang di sini sudah masuk wilayah beda wilayah. Oh, iya. Oh, yang dikatakan Mas Kunti tadi. Iya. Gimana Mas Hasto? Kalau yang aku lihat kayak kuntilanak itu di bawah tadi bisa Jepang. Kalau kuntilanak, Ada juga yang bawa Banyak ayun-ayunan duduk itu. oke. Gimana kalau di sini mungkin itu bahan menggambar atau mungkin gimana? Kita menggambar sosok. Itu bakal menggambar satu sosok. Mungkin kita sudah memasuki bangsa yang berbeda mungkin ya. Tadi yang dikatakan nanti maksudnya oh iya yang batasnya yang itu ya. Dari sini kita bakal Mas Hasto bakal mencoba menggambar dari sini. Memang sosoknya katanya banyak, boleh juga ada, ada. Di sini juga, di sini dulunya itu ruang operasi. Di sini itu juga lihat banyak kain-kain panjang, kain-kain dan di sini apa ya? Mungkin kalau saya merasakan aura-aura di sini itu kayak sesak gitu, tidak ada sesak-sesak. Jadi tidak mungkin jadi dari yang tadi itu, yang sosok itu sampai ke sini itu sudah ada sesak seperti itu. Dan mungkin kalau Mas Wira sendiri gimana? Mau panas. Cuma panas. Ya, trok gitu kan. Negatif sama itu kayak gitu. Jadi kita di RSUD benar-benar kita explore ya, kita lumayan luas juga katanya. Kita benar-benar gimana? Iya memang panas. Kalau saya mah bedanya sesak, tambah sesak. Iya betul. Masih bisa, masih bisa. Kita salah satu mungkin ini bakal kayak lebih detail ya. Jadi nanti kalau yang di apa
yang sosok-sosok yang sebelum itu kan memang lebih kelihatan kayak biasa kan ya. Mungkin kebanyakan mungkin rambut panjang dan sebagainya. Jadi Mas itu kalau banyak ada tanduk apa? Mungkin itu tanduk ini telinga gitu. Ya mungkin telinga panjang terus giginya ada tanduk. Jadi kayak ngaji dunia yang mungkin. Panas karena yang pertama karena ventilasi adanya juga dari sana ventilasi terbuka pun panas jadinya juga sesak seperti itu. Atau berapa ruangan ini kayaknya ada 2 atau 3. Saya di sini judulnya kalau kamar operasi ya. Dan di sini nggak tahu ini sebetulnya entah itu mahkota atau apa itu belum tahu ya. Kita coba tanya kepada Mas Restu gimana sih wujud atau gambaran dari sosok ini. Kalau Mas Fira gimana nih, kita udah explore luas RSUD ini, kita sudah kayak menjelajahi semua penjuru mungkin dari bangsa jin yang apa ya, kayak nenek-nenek seperti itu, juga kita juga mengasuhi kayak jin yang ganas seperti ini. Itu gimana Mas Fira? Ya, namanya di sini terkuras tenaganya. Dan juga tadi Apa caranya kan coba jadi muter-muter cari yang bagus lah, jadi komunikasi. dan juga kita juga mempertimbangkan apa ya respon dari penunggu Tempat ini kebanyakan kan gitu. dan juga kita harus benar-benar pikir jangan kosong di sini kan kosong. Tadi soalnya dari tim juga masih pan tadi rasuk masuk karena memang pikirannya kosong ya. Dan Kalau ini kalau pikirannya tapi detail sudah jadi sekarang gambarnya ada detail. ya kira-kira seperti ini. Ini kayak yang penguasa di sini. Kayak film apa? Film kartun kan gitu ya. Iya, hampir. Hampir seperti itu. Jadi kuping, Telinga panjang, Nah itu apa? ini kayak belangkon di kepala. ini belakang. Kayak Itu belang. telanjang ya? Apa gimana? Enggak, ini dia pakai baju gitu. Ini semua baju ya. Hmm. Seperti itu. Jadi di sini tuh dia kayak penguasa tempat ini atau memang penguasa dari golongan jin ini. Golongan jin ini. Kalau di katanya panglima. Jadi ibaratnya kayak pemimpin bangsa sejenis ini itu dia. Dan di sini kita coba Mas Restu, kita bakal ajak komunikasi kira-kira gimana Mas Restu. Itu dia mau apa enggak? Kita coba ya. Sosoknya di sebelah mana Mas Restu? Mungkin di pojok ini ya. Pojok. Oke. Kuning. Yang kedua ada depan lagi. Gimana ini? Nah, jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Permisi Mbak. Maaf. Harus silaturahmi modern Mbak. Bisa berkomunikasi nggak? Ngomong. Kayak ngomong. Mbak. Jenengnya siapa Mbak? Gambarnya tadi. Ini kamu Mbak.
Ya. Ya. Jenenge Mbak siapa, Mbak? Mbak. Ya. Takon dong, pengerti dong ini. Bisa nggak belum? Ngomong aku orang nggak menang ini. Aku pengen ngerti toh. Aku orang ngomong. Kepengen takon toh, ingin takon. Caranya baik pemimpin akhirnya benar. Panglima benar. Oh iya benar. Iya. Buka mana nih? Ya. Ya aku mengenai kayak apik-apik ya, Mbak. Apik-apik mengenai. Pengen itu saya lah. Di sini tempat rumah sakit kayak bekas rumah sakit apa baik? Baik, Mbak. Baik. Aja takon jenengan. Terus sing ditakoni Takoni siapa, Mbak? Sing ditakoni, Mbak. Jadi sampean panglima. Panglima ke ngerti kabar kudune. Oke. Priwe. Iya. Ya wis, nek ora nanya apa-apa. Jadi kan panglima jenenge panglima siapa? Panglima siapa ge jenenge? Namanya siapa namanya? Jangkung ya. Belajar belum cerita ya. Ya wis saya coba ya. Ya kesuwun Mas ini. Mbah Jangkung ya. Ya. Ya siapa? Siapa ya? Siapa? Ya siapa ya? Assalamualaikum. Ya siapa? Si Mbak Jangkung tuh. Susah ya komunikasi. Mungkin di sini kita cuma mendapatkan informasi, cuma namanya Mbak Jangkung, dan di sini jadi dia kayak apa ya, mengunggulkan diri gitu ya, seperti itu. Kalau di sini kan jin, kalau ini kan beda lagi. Gimana? Udah. Mungkin sosok yang besar tadi itu kayak apa ya? Pemimpin panglima lah, pemimpin sosok daerah sini. Dari daerah sini mungkin pemimpinnya adalah Mbak Jangkung ya. Panglima nih. Dan karena memang apa ya? Dia nggak mau memberikan informasi kepada kita karena mungkin dia merasa apa ya, besar atau punya kedudukan penting. Kalau menurut Mbak Nuri ada satu kayak sembahannya itu. Oh, seperti itu. Di sebelah mana? Dan dia yang mau ngasih benda ini, benda itu. Oh, jadi yang kayak memberikan hal yang minta apa saya tadi. Oh, dipuja ya? Iya. Dipuja sama orang itu. Iya. Itu jin yang tadi. Jadi kalau ditanya itu malah Kayak nggak terima gitu. kuning sosok Yang tadi yang kayak itu. lebih apa? Gampang ditanya ya. Oke, mungkin kalau cukup ya
mungkin karena terlalu udah kita juga udah ekspos apa kita udah ekspor penjuru RSUD ini dan kita dapatkan awal sosok yang membangkang dan di akhir juga sosok yang membangkang. Selama aku masuk sini dari depan udah kayak disambut banyak, kayak penonton bola kan banyak gitu, banyak supporter lah. Ya, dari sini pakai baju ini, dan pakai baju ini sampai masuk dalam. Ada satu lorong, nggak tahu lorong hitam apa. Ya di sekitar itu ada lagi ke sampingnya ya beda lagi. Oke. Mungkin segitu saja kita eksplor di RSUD Kebumen. Mungkin kita bakal panggil lagi Mbak Bila ya. Mbak Bila. Kesannya. Ya mungkin kita tanya dulu ini Mbak Bila juga. Oke. Kita full lagi di sini. Oke. Di sini Mbak Bila gimana dari awal sampai di sini kita terakhir di ruang operasi ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke kamera apa yang dirasakan dan mungkin apa saja yang mungkin Mbak Bila itu rasakan penelusuran ini seperti itu. Kalau dari saya sendiri, pas dari pertama masuk itu udah ngerasa beda, berat. Terus pas kita ke sebelah barat, apa itu lobby ya, itu rasanya biasa aja, nggak terlalu berat. Tapi pas kita ke belakang itu rasanya beda banget. Pas di daerah sini yang ruang bukan ruang yang selain petugas. Oh iya. Iya itu juga biasa aja, tapi kalau di sini beda juga rasanya, beda juga. Kalau kaki saya aja berat sebelah ya, mohon maaf. Mungkin dari Mbak Bila apa mungkin ada lagi? Enggak sih, mungkin dari tadi kesan-kesannya udah ada ya. Jadi kalau masuk ke sini permisi dulu, sopan. Ya kalau menurutku nggak semua jenis setan, jin ataupun segala macam itulah. Makhluk seperti itu. Ya nggak mau semua itu cerita. Iya. Kan punya privasi, punya rahasia masing-masing. Seperti manusia lah. Kayak contohnya yang tadi di awal itu ya, kita benar-benar nggak boleh tahu banget. Kalau kita desak terus malah capek. Marah juga. Dan mungkin ya orang aja gimana? Kayak orang kan ditanya-tanya dulu, kalau nggak mau kan marah. Capek. Dan mungkin apa ya pelajaran yang kita dapat tadi dari yang di kamar mayat Mbak Sunti ya. Iya. Mbak Sunti itu menceritakan dulunya itu ada suster sering kesurupan ya, dan akhirnya sampai meninggal. Itu apa ya secara yang kita ketahui dari perusahaan ini. Kemudian di sumur tua tadi ya ada Mbak Indun ya juga menceritakan dulunya ya ini tuh kayak ladang untuk sawah gitu ya. Terus kemudian berdirinya rumah sakit ini itu tidak didukung oleh pihak sanasi. Ya aku tadi dengar dalam hal itu tapi kayak anak kecil waktu dulu ini lagi digusur gitu mau dibangun juga para jin setan gitu nggak mau ini kebangun. Mungkin dari kenapa mungkin kita bakal merangkum dari semua cerita yang kita dapat kosongnya atau mungkin terbengkalainya rumah sakit ini karena dulunya memang dari penghuni sini itu tidak menyetujui atau tidak menerima bahwa tempat mereka itu dibuat rumah sakit, sehingga terjadilah mungkin tadi sering mengganggu seperti itu. Jadi kosong sampai sekarang seperti ini. Mungkin cukup dari tim Kuda Ratu, mungkin dari Mas Wira, Mbak Bila sama Mas Tesu ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Mungkin tetap kita jaga sopan santun dimanapun kita berada ya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dilindungi dan semoga diberi kesehatan selalu. Ya, terima kasih ini untuk Peradakan Channel udah bantu support. Jangan lupa di subscribe ya. Itu cerita malam. Yang udah nemenin menemani ya. Oke, mungkin ya cukup dari kami. Kuda Ratu gimana Pak? Batu tadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.